Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa kembali beribadah ya. Terima kasih. Di dalam minggu yang kedua di bulan Agustus. Ya, Bapak Ibu, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini adalah Overcomer. Titik 2, winning the fight as disciple of Christ. Artinya, para pemenang, yaitu memenangkan pertandingan sebagai murid Kristus. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka bagian firman Tuhan dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Saya yakin ini adalah firman Tuhan yang tidak yang familiar ya, yang mungkin sering kali kita dengar. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang memukul angin, namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah film rohani Kristen ya yang ditayangkan pada tahun 2024 yang berjudul The Forge. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengikuti retret keluarga tahun lalu sempat ditayangkan nih film The Forge ini, kita nonton sama-sama. Nah, di dalam film ini mengisahkan tentang seorang pemuda ya, seorang pemuda yang bernama Isaiah Wright. Nah, dia ini pemuda yang menghabiskan hari-harinya itu tanpa tujuan. Dia juga diceritakan dalam film itu sebagai seorang anak muda yang kurang bertanggung jawab dan seringkali mengecewakan orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya mengecewakan mamanya. Dan bisa dibilang Isaiah ini dia itu belum memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tapi Bapak Ibu kemudian keadaan di dalam diri Isaiah ini mulai berubah ya. Mulai berubah karena apa? Karena dia itu mendapatkan kesempatan bekerja di sebuah perusahaan. Dan di sana dia bertemu dengan seorang pemimpin yang tidak hanya membimbingnya dalam pekerjaan, tetapi pemimpin ini, bosnya ini juga mendampingi kehidupan rohani Isaiah secara pribadi. Dan melalui berbagai tantangan yang ada, kegagalan yang dia alami dan juga proses yang tidak mudah, Isaiah berhasil mengalami perubahan karakter Bapak Ibu. Dia menjadi seorang pribadi yang lebih disiplin, lalu juga dia bertanggung jawab, dia bisa menghargai orang lain, bisa menghargai waktu, dan dia mulai membangun relasi yang lebih baik dengan keluarga dan juga dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu, perjalanan Isaiah bukanlah perjalanan yang cuma terjadi dalam satu malam ya. Dia bisa berubah menjadi dalam tanda kutip murid Kristus yang sejati. Tetapi ini adalah sebuah proses yang penuh dengan pergumulan hingga akhirnya dia bisa menemukan arah hidup yang baru. Dan kalau kita refleksikan ke dalam kehidupan kita, bukankah kita juga memiliki kisah yang sama? Ya memang ya mungkin di antara kita tidak sedang mencari pekerjaan, tetapi kisah itu juga adalah kisah kita. Kita semua sedang menjalani sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan pilihan. Kita menjalani perjalanan hidup yang penuh dengan pergumulan dan juga kita menjalani perjalanan hidup yang penuh dengan pertarungan. Bapak Ibu mungkin ada waktu-waktu di mana kita merasa kita itu
pengen tahu, kita itu tahu apa yang benar, kita tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kok rasanya sulit ya untuk mempraktikkan apa yang benar itu. Dan mungkin juga ada masa-masa di mana kita itu ingin, aduh aku pengen deh bertumbuh lebih dekat lagi sama Tuhan, bertumbuh kerohanian aku. Tetapi sayangnya kita itu sulit untuk keluar dari zona nyaman kita. Dan hidup ini terasa seperti di dalam sebuah pertandingan yang kita itu tidak pernah benar-benar selesai. Dan pertandingan terbesar kita ternyata bukanlah hanya sekedar kita melawan kemiskinan ataupun kita melawan kegagalan kita. Bahkan pertandingan terbesar kita bukanlah ketika kita melawan musuh kita, orang lain. Tetapi pertandingan terbesar kita adalah ketika kita harus memilih apakah kita akan mengikut Kristus dengan sepenuh hati atau kita mengikuti begitu banyak hal-hal yang lain yang menggantikan tempat Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, tema kita ya, kita memenangkan pertandingan sebagai murid Kristus, sebagai seorang murid Kristus. Menjadi murid Kristus itu bukan hanya sekedar identitas ataupun ya di KTP agamanya Kristen, menjadi murid Kristus, bukan seperti itu. Tetapi kita semua sudah pada tahu bahwa menjadi murid Kristus itu berarti kita berjalan di jalan yang tidak mudah. Ada harga yang harus kita bayar, ada kenyamanan yang harus berani kita lepaskan, dan ada keinginan pribadi kita yang harus kita tundukkan. Ada ego yang harus kita matikan setiap hari, dan disitulah pertarungan kita sedang dimulai. Kita ingin ikut Tuhan, tetapi kita juga ingin hidup yang nyaman. Oleh karena itu bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan kehidupan sebagai seorang murid Kristus Bapak Ibu. Kita akan mengetahuinya bersama di dalam kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat pertama-tama sebelum itu kita harus melihat konteks dari kitab Korintus dulu ya. Nah, Korintus itu Bapak Ibu adalah kota pelabuhan ya, kota pelabuhan yang sangat makmur di Yunani pada abad pertama. Dan Paulus yang menulis surat kepada jemaat di Korintus, Paulus sangat kenal kota Korintus ya. Karena apa? Karena kota ini terkenal karena menjadi pusat perdagangan internasional. Dan di sana memiliki masyarakat yang sangat beragam secara budaya. Oleh karena itu kota ini pun juga dikenal dengan kemewahannya, persaingan status sosial. Mereka orang-orang yang mengejar kehormatan dan juga kehidupan moral yang gampang untuk dilanggar. Dan ketika Paulus menuliskan suratnya ini kepada jemaat di Korintus, khususnya pasal 9 yang tadi kita sudah baca sebagian ayatnya, itu pasal 9 Bapak Ibu, kalau kita mau menggali Alkitab itu tidak berdiri sendiri. Kita harus mengetahui konteks di sebelum, perikop sebelum dan juga di perikop sesudahnya. Bapak Ibu, di pasal-pasal sebelumnya Paulus itu sedang menggembalakan jemaat yang ternyata sedang bergumul dengan satu persoalan yang penting, yaitu bagaimana orang percaya itu menggunakan kebebasan yang mereka miliki. Dan dalam pasal 8 sampai pasalnya yang ke-10, di sana Paulus berbicara tentang kebebasan Kristen, tentang hak-hak yang sebenarnya boleh dimiliki oleh seorang rasul, dan tentang bagaimana hak itu tidak selalu harus dipertahankan. Bapak Ibu, ada saatnya hak itu justru harus rela dikorbankan. Demi apa? Demi sesuatu yang jauh lebih besar, supaya Injil tidak terhalang dan semakin banyak orang yang datang kepada Kristus. Dan yang indahnya dalam bagian ini, Paulus itu tidak hanya mengajarkan kebenaran itu, tetapi Paulus terlebih dahulu menghidupinya. Sebagai seorang rasul, kita tahu Paulus itu berhak mendapatkan dukungan materi. Dia berhak menggunakan otoritas kerasulannya. Dia pun juga berhak menerima kebebasan yang dimilikinya. Tetapi dia memilih jalan yang berbeda. Dengan sukarela, Paulus melepaskan hak-hak itu. Bukan karena Paulus tidak memilikinya, tetapi karena ada satu tujuan yang memenuhi seluruh kehidupannya, yaitu Kristus harus diberitakan tanpa halangan. Lalu Bapak Ibu, bagaimana Paulus menjelaskan
sikap hidup seperti itu kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Tentu saja, Paulus tidak memulai dengan menggunakan bahasa filsafat yang sulit untuk dimengerti, ataupun Paulus tidak mengutip teori-teori dari para cendekiawan. Tetapi Paulus mengambil sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan jemaat di sana. Yaitu apa? Paulus menunjuk kepada seorang atlet, Bapak Ibu. Wah, pertanyaannya, kenapa ya kok Paulus menggunakan metafora atlet? Nah, Bapak Ibu, ternyata kota Korintus itu menjadi tuan rumah yang namanya Isthmian Games ya. Isthmian Games merupakan pekan olahraga terbesar kedua setelah Olimpiade. Dan permainan ini diadakan setiap 2 tahun sekali, Bapak Ibu. Sehingga Paulus menggunakan metafora pertandingan atlet karena itu sangat dekat dengan kehidupan jemaat di Korintus. Mari kita lihat pasal 9 ayatnya yang ke-24. Di sana Paulus mengatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Bapak Ibu perhatikan ya, Paulus mengarahkan pandangan jemaat di Korintus kepada seorang pelari di sebuah pertandingan. Paulus berkata, berlarilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Itu berarti jemaat harus berlari sedemikian rupa sehingga mereka bisa memenangkan sebuah pertandingan. Bapak Ibu, mari kita bayangkan ya, seorang pelari yang berdiri di atas garis start. Ya, seorang pelari ini tentu saja tidak datang ke arena pertandingan hanya untuk cuma mau ngeramein aja perlombaan yang ada. Bukan dengan tujuan seperti itu. Dia tidak berlatih bertahun-tahun lamanya hanya untuk tercatat namanya itu sebagai peserta. Oh, bangga nih bisa menjadi peserta di dalam pertandingan yang begitu megah, begitu luar biasa. Tetapi para pelari ini datang dengan satu tujuan, yaitu mencapai garis akhir dan mendapatkan mahkota kemenangan. Oleh karena itu Bapak Ibu, seorang atlet tentu saja tidak cukup hidup itu seperti kebanyakan orang lain biasanya, kebanyakan orang pada umumnya. Dia itu harus memiliki standar yang lebih tinggi, bahkan daripada atlet-atlet yang ikut bertanding. Kenapa? Karena di sana dicatat mahkota itu hanya diberikan kepada satu orang pemenang yang ikut bertanding. Bapak Ibu, kita melihat di sini semua orang berlari mengejar hadiah yang sama, tetapi hanya ada satu mahkota yang diberikan. Oleh karena itu, kita tidak boleh melihat ini secara harafiah, bukan hanya ada satu orang yang diselamatkan, tidak boleh kita menafsirkan seperti itu, tetapi di sini kita harus melihat kepada inti yang Paulus ingin katakan. Kalau begitu, kalau semua orang yang ingin menang, pertanyaannya adalah cara berlari seperti apa yang dimiliki oleh Paulus, yang dimaksudkan oleh Paulus. Apa saja yang dilakukan oleh seorang atlet sehingga dia bisa mendapatkan kemenangan. Gaya hidup seperti apa yang seharusnya ia jalani. Dan di sini Paulus memberikan kita dengan sangat jelas ada beberapa step, ada beberapa langkah Bapak Ibu. Mari kita melihat di ayatnya yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Kita lihat hal yang pertama yang Paulus katakan yaitu adalah tentang pengendalian diri. Bapak Ibu, ketika Paulus berbicara tentang seorang pelari ya, berlari memang menggambarkan usaha yang terus menerus. Tetapi perhatikan perkataan Paulus, setiap peserta pertandingan harus menguasai diri dalam segala hal. Nah, kata yang dipakai Paulus itu adalah enkrateutai, yang berarti ya menguasai diri, mengendalikan diri. Dan kalimat ini mengacu pada sebuah aturan yang sudah dipahami oleh semua orang pada zaman itu. Karena tidak ada atlet yang menjadi juara tanpa dia itu lebih dahulu belajar menguasai dirinya. Bapak Ibu, beberapa terjemahan Alkitab yang berbahasa Inggris itu menerjemahkan penguasaan diri itu sebagai
sebagai latihan ya, latihan ataupun disiplin, latihan yang ketat ataupun disiplin. Dan kita tahu setiap orang yang akan memenangkan pertandingan itu tidak pernah dia itu langsung menang secara instan ya. Seorang atlet tentu saja harus menjalani latihan yang keras. Bapak Ibu, ada sebuah semboyan modern yang mengatakan seperti ini. Ketika saya workout di Pastori gitu ya, menggunakan salah satu channel YouTube, selalu diulang kata-kata ini, no pain, no gain ya. Dalam olahraga selalu kita mendengar kata-kata ini, no pain, no gain. Tidak ada rasa sakit, tidak ada hasil. Demikian pula Bapak Ibu, dunia atletik pada zaman Paulus. Kemenangan itu selalu didahului oleh latihan yang melelahkan dan juga penyangkalan terhadap diri sendiri. Tetapi sebenarnya penguasaan diri yang dimaksudkan oleh Paulus itu lebih dalam Bapak Ibu. Daripada hanya sekedar mengikuti jadwal latihan yang ada. Penguasaan diri adalah tekad dan kemampuan untuk tunduk kepada disiplin yang telah ditetapkan. Bapak Ibu, seorang atlet tentu saja harus rela menjaga pola makannya dengan sangat ketat. Dia meninggalkan makanan-makanan yang disukainya. Dia harus mengikuti jadwal latihan tanpa tawar-menawar. Ia tetap berlatih, entah itu cuaca sedang dingin ataupun cuaca sedang panas. Dia berlatih dengan sangat keras. Dia tidak minum atau menikmati sesuatu hanya karena dia menginginkannya, tetapi karena dia tahu kemenangan itu tidak pernah ada tanpa adanya sebuah latihan. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah mengapa pengendalian diri ini kok begitu penting dikatakan oleh Paulus di dalam diri seorang yang ingin memenangkan sebuah pertandingan. Karena ternyata selalu ada godaan yang berusaha menarik seorang atlet keluar dari prosesnya. Ada makanan yang menggoda, ada gaya hidup yang menawarkan kenyamanan, ada kemalasan yang mungkin membisikkan, aduh istirahat dulu hari ini bisa kali ya. Bahkan mungkin melihat orang lain hidupnya itu santai, itu bisa menjadi sebuah pencobaan. Tidak sedikit atlet yang akhirnya mengurangi intensitas latihannya, bahkan berhenti sama sekali karena tidak lagi sanggup menanggung proses yang begitu berat. Bapak Ibu, catatan-catatan kuno bahkan menunjukkan bahwa seorang atlet itu bersama pelatihnya kadang mengucapkan sebuah sumpah ya, yaitu sumpah bahwa selama 10 tahun berturut-turut mereka telah menaati seluruh aturan latihan dengan disiplin. Mereka mengadopsi gaya hidup yang berbeda. Mereka tidak dapat hidup seperti orang-orang yang tidak sedang mempersiapkan diri untuk sebuah pertandingan. Bapak Ibu, semakin besar pengorbanan mereka mengikuti latihan demi latihan, maka semakin besar pula harapan mereka untuk memperoleh kemenangan. Bapak Ibu, pertandingan itu sendiri mungkin hanya berlangsung beberapa saat begitu ya. Tetapi persiapannya memakan waktu yang sangat panjang, dan di waktu itulah pengendalian diri itu dibentuk. Dan kita melihat bahwa kunci daripada kemenangan bukanlah pertama-tama terletak pada seberapa cepat seorang berlari, tetapi pada seberapa besar ia mampu mengendalikan dirinya. Sebagai seorang murid Kristus yang mana kita hidup di dalam sebuah arena pertandingan, kunci kemenangan kita bukanlah seberapa cepat kita bertumbuh menjadi orang yang dewasa rohani. Bukanlah seberapa cepat kita berhasil menyelesaikan pembacaan Alkitab full, satu Alkitab. Tetapi kunci dari kemenangan kita adalah ketika kita mau mengambil waktu hidup kita, memberikan hidup kita dibentuk oleh Tuhan melalui pengendalian diri. Karena itu Bapak Ibu, ketika Paulus berbicara tentang pengendalian diri, dia sebenarnya tidak sedang memuji kehidupan yang asketis atau kehidupan yang menyiksa diri. Tetapi Paulus ingin menunjukkan bahwa setiap kemenangan selalu memiliki harga. Ada usaha
yang harus dilakukan, ada pengorbanan yang harus diberikan, dan juga ada keinginan-keinginan yang harus dikendalikan. Dan bagi kita sebagai orang percaya, pengendalian diri itu bukanlah sekedar hasil dari kemauan kita. Oh iya ya, aku udah dengerin firman Tuhan, aku mau bertumbuh secara rohani, aku mau menjadi murid Kristus yang sejati, mau belajar untuk mengendalikan diri. Bapak Ibu, pengendalian diri bukan hasil dari kemauan kita, tetapi pengendalian diri adalah salah satu buah Roh Kudus. Ada yang ingat Bapak Ibu, itu dikatakan di bagian firman Tuhan yang mana? Galatia. Betul ya, Galatia 5 ayat 23 ya, buah roh salah satunya adalah pengendalian diri. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika Paulus berkata tentang seorang atlet yang menahan diri dalam segala hal, Paulus sebenarnya sedang berbicara tentang kehidupan yang rela menyerahkan setiap bidangnya, setiap areanya kepada disiplin Tuhan. Entah itu dalam hal makanan, entah itu dalam kebiasaan hidup, ataupun penguasaan terhadap setiap nafsu dan juga hasrat yang dapat menghalangi kita mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan. Bapak Ibu, kita sebagai seorang murid Kristus ya, kita tentu saja mau dong ya melakukan disiplin rohani. Disiplin rohani sebagai bentuk kita mengendalikan diri, menguasai diri kita dari godaan-godaan dosa. Disiplin rohani itu ada begitu banyak bentuknya Bapak Ibu. Tetapi mungkin kita sering mendengar ada dua disiplin rohani yang selalu digaungkan di gereja-gereja. Yang pertama disiplin rohani apa Bapak Ibu? Membaca Alkitab, firman Tuhan. Sudahkah setiap kita di sini setiap harinya membaca firman Tuhan atau baca Alkitab ya kalau butuh aja lah, atau renungan ya masa orang Kristen gak renungan? Sudahkah kita betul-betul membaca dan mencerna, berusaha memahami firman Tuhan itu setiap hari? Bapak Ibu kalau mau cari latihan disiplin rohani tentang scripture, membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, itu ada banyak banget Bapak Ibu. Bapak Ibu mau dari step yang rumit ataupun step yang sederhana bisa diberikan, asal latihan ini terus-menerus dijalankan. Lalu latihan disiplin rohani yang kedua selain membaca Alkitab adalah berdoa ya. Ini yang menjadi gerakan dari gereja kita. Kita mau jemaat di tempat ini bertumbuh di dalam hal doa. Doa bukan hanya sekedar menuntut kepada Tuhan, minta ini itu supaya Tuhan menjawab setiap permohonan kita. Tetapi doa adalah sebuah sarana di mana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita menyelaraskan kehendak Tuhan dengan kehendak kita. Bukan justru memaksakan Tuhan mengikuti apa yang menjadi kehendak kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mengendalikan diri kita dengan latihan disiplin rohani yang ada. Dengan kita rajin membaca Alkitab dan juga kita mempunyai waktu-waktu doa yang baik. Dan praktik-praktik inilah yang membuat kita memperoleh kemenangan di dalam pertandingan kehidupan kerohanian kita. Lalu Bapak Ibu, yang kedua kita melihat Paulus itu melanjutkan masih di pasal 9 ayat 25, di sana dikatakan mereka berbuat demikian, berlatih dengan begitu keras untuk apa? Untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Bapak Ibu, tentu setelah menjalankan pertandingan itu, waktu yang ditunggu-tunggu adalah pengumuman kemenangan ya, pengumuman kemenangan. Nah, ketika pengumuman itu hendak dikatakan, semua mata tertuju ke depan. Semua orang di sana menunggu nama sang juara disebutkan. Dan ketika nama pemenang itu diumumkan, sang atlet maju dan menerima apa? Menerima mahkota kemenangan. Tetapi Bapak Ibu, menariknya, mahkota yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah mahkota yang bukan terbuat dari emas ataupun permata yang indah. Tetapi mahkota itu hanyalah rangkaian daun-daunan seperti
seperti daun pinus atau daun seledri atau daun-daun yang lain yang sejenisnya yang dikenakan sebagai tanda kemenangan. Mahkota itu tidak bertahan selamanya. Daun yang hijau itu akan layu, keindahannya akan hilang, dan pada akhirnya mahkota itu akan rusak dan juga musnah. Tetapi yang membuat seorang atlet rela berjuang bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan mahkota yang ada di kepalanya, tetapi ada sesuatu yang lebih besar di balik itu semua, yaitu ada kehormatan yang akan dia bawa sepanjang hidupnya. Ada pengakuan dari orang banyak, ada penghargaan, ada keuntungan finansial dan status sosial yang ia terima karena keberhasilannya. Dan di bagian ini Bapak Ibu kita melihat Paulus memberikan kontras yang sangat jelas. Seorang atlet berjuang dengan begitu keras untuk memperoleh sesuatu yang sifatnya itu sementara. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk berjuang demi sesuatu yang bernilai kekal. Bapak Ibu, jika seorang itu rela mendisiplinkan dirinya dengan begitu ketat untuk mendapatkan hadiah yang hasilnya sementara, jika untuk mahkota yang fana saja seseorang mau berkorban, memberikan dirinya, terlebih lagi bukankah kita bagi orang percaya yang sedang mengejar mahkota yang tidak akan pernah binasa. Sebab Bapak Ibu, mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita bukanlah sesuatu yang dapat dirusak oleh waktu atau dirusak oleh apapun. Bukan sesuatu yang hanya memberikan kebanggaan selama kita hidup di dunia, tetapi mahkota yang diberikan Tuhan adalah mahkota yang bertahan selama-lamanya. Dan dari kesadaran inilah, kesadaran akan nilai hadiah inilah yang seharusnya menggerakkan kehidupan kita sebagai seorang murid Kristus. Bapak Ibu, ketika kita menyadari bahwa tujuan yang kita kejar jauh lebih mulia daripada apapun yang dunia ini tawarkan, bukankah seharusnya kita juga rela membayar harga untuk itu semua? Jika orang lain rela mengendalikan diri demi tujuan yang sementara, mengapa kita justru mengejar sesuatu yang justru tidak bernilai kekal? Jika mereka bersedia bersusah payah untuk mendapatkan kehormatan yang akan berlalu, mengapa terkadang kita ragu memberikan yang terbaik demi pekerjaan Kristus? Bapak Ibu, oleh karena itu Paulus melanjutkan di ayat yang ke-26, di sana dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya, kita lihat di sini hal berikut yang Paulus katakan adalah seorang atlet tidak hanya membutuhkan disiplin, tetapi seorang atlet untuk bisa memenangkan pertandingan harus membutuhkan arah yang jelas. Bapak Ibu, seorang pelari itu tidak berlari tanpa arah. Dia tidak boleh hanya bergerak karena semua orang itu bergerak. Dia harus tahu jalur yang harus ditempuh dan tujuan yang hendak dicapai. Karena itu setiap langkah itu memiliki tujuan dan maksudnya. Dan seperti yang diterjemahkan dalam beberapa versi, Paulus mengatakan, aku berlari dengan tujuan dalam setiap langkahku. Bapak Ibu, Paulus berkata bahwa ia tidak berlari tanpa tujuan. Paulus tidak berkata ia berlari tanpa tidak adanya tujuan. Dia tidak bergerak secara sembarangan. Dia tidak menghabiskan tenaganya tanpa mengetahui kemana ia sedang menuju. Bapak Ibu, dalam sebuah pertandingan, tujuan yang mulia adalah titik akhir yang akan dicapai. Dan sebelum seorang itu tiba di garis akhir, di titik akhir, dia harus memperhatikan setiap langkah dan memastikan bahwa setiap gerakannya itu membawa dia semakin dekat kepada tujuan. Bapak Ibu, hidup itu juga demikian ya. Banyak orang menjalani kehidupan itu dengan begitu banyak aktivitas, begitu banyak kesibukan. Setiap hari, satu hari 24 jam rasanya kurang tuh, butuh waktu tambahan. Tetapi kesibukan itu
tidak selalu dengan arah yang benar. Kita bisa mengerjakan segala sesuatu bergerak dengan cepat, tetapi belum tentu kita bergerak menuju tujuan yang Tuhan kehendaki. Kita bisa menghabiskan banyak tenaga kita, tetapi belum tentu kita sedang berlari di jalur yang tepat. Bapak Ibu, untuk menggambarkan sebuah tujuan arah yang jelas, Paulus menambahkan lagi satu metafora, bukan hanya pelari, tetapi juga adalah petinju. Dia beralih dari pelari menuju petinju. Bapak Ibu, Paulus berkata bahwa ia bukan seperti seorang petinju yang memukul dengan sembarangan. Secara harfiah, gambaran yang diberikan Paulus berarti memukul angin. Memukul dengan sembarangan itu berarti memukul angin atau mengipasi udara. Nggak ada hasilnya Bapak Ibu mengipasi udara ya. Seperti seorang petinju yang tidak terlatih, yang mengayunkan pukulan tanpa sasaran yang jelas. Bapak Ibu, mari kita bayangkan seorang petinju yang masuk ke arena pertandingan. Setiap pukulan yang tidak mengenai sasaran tentu saja tidak menyenangkan, tidak akan memenangkan pertandingan. Oleh karena itu seorang petinju harus mempunyai pukulan yang tepat sasaran. Karena kalau dia tidak menguasai teknik bertanding dan tidak memahami arah pukulan yang jelas, ia tidak akan mendapatkan kemenangan. Bapak Ibu, Paulus berkata, aku bukan orang yang seperti demikian. Aku tidak memukul angin, aku tidak menjalani hidup tanpa kendali. Sebaliknya, Paulus justru memukul dirinya sendiri. Maksud Paulus di sini tentu saja bukanlah menyakiti tubuhnya secara fisik, tetapi sebuah ungkapan yang menunjukkan disiplin yang sangat kuat terhadap dirinya sendiri. Bapak Ibu, orang yang memukul angin itu adalah orang yang tidak menghajar, orang yang tidak mengajar dirinya sendiri, tidak mendisiplinkan dirinya sendiri, dan tidak bersikap tegas terhadap diri sendiri. Tetapi orang yang memukul dirinya sendiri adalah orang yang terlebih dahulu menerapkan disiplin kepada diri sebelum menuntut sesuatu dari orang lain. Ia bersedia mengendalikan diri agar hidupnya tetap berada di dalam arah yang benar. Dan inilah yang terlihat dalam kehidupan seorang Rasul Paulus. Seluruh hidupnya memiliki satu tujuan yang jelas, yaitu Paulus hidup untuk Injil. Ia hidup bersama orang Yunani ataupun orang Yahudi. Ia hadir di tengah-tengah berbagai latar belakang manusia. Semua itu dia lakukan dengan satu tujuan, yaitu supaya mereka dapat dimenangkan bagi Injil dan mereka dapat mengenal Yesus Kristus. Bapak Ibu, dengan demikian kehidupan Paulus bukanlah kehidupan yang berjalan tanpa tujuan. Paulus tidak sedang membuang waktu, Paulus tidak sedang menghabiskan tenaga untuk sesuatu yang sia-sia, tetapi setiap langkahnya diarahkan kepada satu tujuan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Dan Bapak Ibu, sebagai seorang murid Kristus, kita tidak dipanggil hanya sekedar bergerak, tetapi bergerak dengan sebuah tujuan. Kita tidak dipanggil hanya sekedar untuk sibuk, tetapi untuk hidup dengan arah yang jelas. Karena kehidupan Kristen yang sejati itu bukanlah kehidupan yang berjalan tanpa tujuan, tetapi kehidupan yang setiap langkahnya diarahkan kepada Kristus dan juga kepada tujuannya. Lalu di ayat yang ke-26, 27, Paulus mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, ya. Menguasai lagi di sini kita lihat ada perbandingan. Di bagian yang pertama itu menguasai diri, lalu mendapatkan mahkota kehidupan, dan yang terakhir ditutup dengan menguasai diri lagi, melatih tubuh dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu, dalam bagian ini terjemahan melatih tubuh, melatih di dalam Alkitab LAI itu belum sepenuhnya menggambarkan kekuatan kata yang Paulus itu gunakan. Kata Yunani yang diterjemahkan adalah, yang diterjemahkan melatih tubuh adalah hipopiazo, Bapak Ibu ya. Dan secara harfiah berarti ini memukul bagian wajah, khususnya bagian di bawah mata.
Nah, atau menyiksa, atau memperlakukan dengan keras sehingga menyebabkan mata itu menjadi bengkak. Dan kata ini adalah sebuah gambaran yang kuat tentang disiplin. Lagi-lagi berbicara tentang disiplin yang keras dan ketegasan terhadap diri sendiri. Dan inilah proses yang harus dilalui oleh seorang atlet. Bapak Ibu, seorang petinju tidak pernah menjadi juara tanpa melewati proses yang menyakitkan. Dia harus menerima pukulan bertubi-tubi dari lawannya, baik dalam latihan maupun di dalam pertandingan, Bapak Ibu. Ada saat tubuhnya lelah, ada saat terasa sakit itu menghampiri. Dan bahkan bagi orang yang melihat dari luar, proses tersebut dapat terlihat seperti sebuah tindakan yang menyiksa diri. Tetapi Paulus sekali lagi tidak sedang berbicara tentang menyiksa tubuh. Bapak Ibu, dalam bagian ini itu seringkali diperdebatkan, ya, diperdebatkan karena Paulus itu, apakah Paulus meragukan keselamatannya? Katanya Bapak Ibu, di sini Paulus sedang berbicara tentang kehidupan yang menundukkan diri kepada kehendak Tuhan. Dia bicara tentang bagaimana mengendalikan hawa nafsu, menundukkan kedagingan dan hidup dalam ketaatan kepada Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, seorang murid Kristus itu tidak hidup dengan mengikuti dorongan hatinya sendiri, tidak hidup dengan keinginannya sendiri, tidak hidup dengan setiap hawa nafsu yang muncul dari dirinya. Tetapi seorang murid Kristus yang mendapatkan kemenangan dalam Kristus adalah seorang yang belajar untuk berani berkata tidak kepada dirinya sendiri, agar dia dapat berkata iya pada kehendak Tuhan. Oleh karena itu Paulus menyadari bahwa lawan terberat dalam pertandingan adalah dirinya sendiri. Bapak Ibu, betul ya, lawan terberat di dalam pertandingan kehidupan kita mengikut Tuhan sebagai murid Kristus adalah diri kita sendiri. Seringkali kita sulit untuk menjalankan disiplin, kita sulit untuk mengendalikan, menguasai diri kita. Kita tidak punya arah dan tujuan yang jelas. Ya, kita tahu sih tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Tapi kita tidak punya step-step, langkah-langkah yang jelas. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita menangkan diri kita sendiri supaya kita bisa hidup mengikut Kristus dengan sepenuhnya. Bapak Ibu, Kristus menjadi teladan bagi setiap kita. Yesus kita tahu adalah pelari yang sempurna, Bapak Ibu. Yesus menguasai dirinya dalam segala sesuatu. Yesus pun juga datang ke dunia ini dengan tujuan yang jelas dan juga dengan tujuan yang mulia. Dan Yesus menggenapi kehendak Bapa dengan sempurna. Ketika dia berdoa bergumul di Taman Getsemani, Bapa, dia sebenarnya berdoa biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dia ingin cawan ini berlalu, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kristus berhasil menguasai dirinya sendiri. Dan kita tahu bahwa Kristus itu mendapatkan kemenangan yang mutlak. Perlombaan itu, pertandingan itu mencapai puncaknya di kayu salib. Di sana Yesus menanggung pencobaan, Yesus menanggung penderitaan, Yesus menanggung penolakan dan juga kematian, dan ia menyelesaikan itu semua. Dan pada hari yang ketiga Kristus bangkit memberikan kemenangan bagi setiap kita. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Kristus telah mengalahkan dosa, maut, dan juga iblis. Oleh karena itu kita sebagai seorang murid Kristus, kita tidak berlari demi kita meraih hanya sekedar kemenangan, tetapi kita berlari karena kita mendapatkan kemenangan dari Kristus. Dan biarlah Kristus yang boleh memampukan setiap kita untuk kita bisa memenangkan pertandingan hidup. Bapak Ibu, pesan yang akan saya sampaikan untuk dirangkumkan adalah kita sebagai seorang murid Kristus, kita berlari untuk mendapatkan kemenangan itu dengan ketekunan, mendisiplinkan diri melalui kasih karunia Allah, dan kita bisa meraih kemenangan karena Kristus telah memenangkan, memberikan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami
Ingin ya Tuhan agar kemenangan yang Kristus telah peroleh tidak menjadi sia-sia dalam diri kami. Karena dosa yang terus-menerus mengganggu, menghantui kami, dan kami lagi-lagi jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan kiranya dengan kuat kuasa Roh Kudus boleh memampukan kami sebagai murid-murid-Mu, mengendalikan diri kami, menguasai diri kami, berani berkata tidak pada dosa. Dan tolonglah kami ya Tuhan, dalam waktu yang Tuhan masih berikan, kami boleh mempraktikkan latihan disiplin rohani. Tuhan selalu ingatkan kami kalau kami itu hidup hanya bagi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah dampingi kami dalam perjalanan hidup yang masih ada ini, biarlah kami boleh Tuhan dapati setia sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.